Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Aisyah Devi Official. Nah, beberapa dari mbak-mbaknya ini kan sudah ada yang request kota-kota di Maroko ya. Nah, di video kali ini aku membahas 5 kota-kota di Maroko sesuai request penonton. Nah, tapi kalau bisa sih mbak-mbaknya ini atau emasnya juga jangan sampai kenalan dengan orang Maroko atau pria Maroko asalnya dari kota yang nomor 5 ini. Pokoknya jangan kenalan ya guys. Ya syukur-syukur kalau kenalannya dapat yang baik gitu, tapi lebih baik menghindari aja gitu ya kota yang aku sebut nomor 5 nanti. Oke, kenapa? Yuk simak videonya. Kota yang pertama adalah Sefru. Sefru ini sebenarnya adalah sebuah provinsi yang salah satu kotanya juga bernama Sefru di wilayah Fes Meknes. Jadi kota Sefrunya itu dekat dengan kota Fes. Kalau lihat di peta Maroko itu di tengah-tengah ya. Fes Meknes itu wilayahnya di tengah-tengah Maroko. Secara historikal, sejarahnya kota Sefru ini juga tempat bermukimnya warga Yahudi sampai sekarang ini. Itu yang aku baca sekitar 8 ribuan, mungkin bertambah atau berkurang karena memang sebagian besar warga Yahudi itu pindah ke Israel ya sejak Israel itu dideklarasikan. Nah, tapi ada juga yang sebagian tetap tinggal di kota Sefru. Nah, di kota Sefru juga terdapat festival tahunan yang namanya Mystery, karena juga di kota Sefru ini mereka itu juga harvest ya, panen cherry gitu. Jadinya mereka punya festival Mystery yang mana festival ini adalah kontes kecantikan. Kalau kalian lihat di gambar itu kota Sefrunya ini bangunannya itu sama ya seperti bangunan-bangunan di kota-kota Maroko pada umumnya, kotak-kotak gitu kan, gak ada gentengnya ya, sama lah ya. Antara Fes, Meknes dan Sefru itu bangunannya sama gitu. Kalau dari Sefru ke Rabat ini agak jauh sih, sekitar 2 jam lebih ya naik taksi atau mobil. Yang kedua yaitu Ifran. Ifran ini adalah sebuah provinsi, sama salah satu kotanya juga bernama Ifran yang wilayahnya ini di Fes Meknes ya, jadi masih sewilayah dengan kota Sefru tadi itu. Nah, dari Ifran ke Sefru itu nggak begitu jauh, sekitar 1 jam lebih dikit ya. Kalau dari Ifran ke ibu kota Rabat itu sekitar 2 jam lebih ya, agak jauh. Nah, untuk bangunan-bangunan di Ifran ini beda sendiri. Beda dari kota-kota yang lain gitu, karena di kota Ifrannya itu kan bangunannya itu ada genteng-genteng khas Eropa ya. Nah, karena sejarahnya kota Ifran ini kan dibangun oleh pemerintah Prancis pada saat itu untuk wilayah administrasi mereka, karena iklim di Ifran ini mirip dengan iklimnya di Eropa ya, di Prancis iklim dingin kayak gitu, bersalju kan di Ifran itu. Pemerintahan Prancis pada saat itu tahun 1928 itu ya, selama era protektorat mereka itu mendirikan kota Ifran. Nah, kenapa ya, kan gedung-gedungnya itu seperti Eropa karena yang bangun itu adalah orang Prancis atau pemerintah Prancis ya, agar mirip seperti Eropa gitu. Kan Ifran itu juga bisa disebut Eropanya Maroko. Dan Ifran ini juga kota yang terdingin di Maroko dan di Afrika ya, karena Maroko itu letaknya di Afrika Utara. Jadi Ifran ini kota terdingin di Maroko dan Afrika. Next, Errachidia. Errachidia ini merupakan sebuah provinsi yang salah satu kotanya juga bernama Errachidia di wilayah Dra Tafilalet, beda daerah ya. Dan provinsi Errachidianya ini berbatasan langsung dengan negara Aljazair tetangganya di Tenggara. Iklim di Errachidia merupakan iklim gurun yang panas, kebalikannya dari Ifran tadi ya. Tapi meskipun begitu di kota Errachidianya itu nggak ada gurun ya, jadi imbasnya dari
kota tetangga Erfurt dan Gulmima. Nah, kota oasis ya, kota gurun pasir gitu. Jadi di Gulmima aku pernah mention di videoku yang lama banget itu, video kunoku yang 2 tahun yang lalu sebelum aku dikenal kalian, video tentang kurma muda itu ya. Nah, di situ aku mention kota Gulmima yaitu kota tempat panennya kurma atau kota kebun kurma. Pertanian kurma ya. Jadi orang Maroko bertani kurma itu di Gulmima ya guys. Dari kota Erashidia ke ibu kota Rabat ini sangat jauh, sekitar 6 jam lebih naik mobil atau taksi. Dan juga warga di Erashidia ini berkomunikasi menggunakan bahasa Tamazight, bahasa lokal mereka, dan juga bahasa Arab Maroko atau Darija Maroko, sama seperti kebanyakan kota-kota di Maroko. Selanjutnya adalah Agadir. Agadir ini adalah kota terbesar ke-10 di Maroko. Aku sudah pernah bahas ya tentang Agadir di wilayah Souss-Massa ya, letaknya di wilayah Souss-Massa agak ke selatan. Kalau dari Agadir ke Rabat itu sangat jauh, jadi aku lihat di Google itu menyarankan naik pesawat. Lalu kalau dari Agadir ke Marrakesh itu sekitar 3 jam lebih. Jadi kalian yang dari Indonesia pingin ke Agadir itu pakai aja visa turis atau free visa biasanya kalau orang Indonesia ya. Niatnya itu memang untuk jalan-jalan gitu ya, traveling. Landingnya di Marrakesh aja biar nggak jauh gitu. Kalau kalian berniat ingin jalan-jalan ke Agadir silahkan, tapi memang Agadir ini bukan kota turis ya, tapi bisa kok jalan-jalan ke pantainya misalkan. Dan juga warga Agadir ini kebanyakan orang Amazigh yang ngomongnya mereka itu berbicara menggunakan bahasa Tashelhit, orang Shilha ya. Aku pernah ya buat video tentang orang Shilha di sini videonya ya. Nah, beda loh ya bahasa Tashelhit itu dengan bahasa Tamazight yang lain. Jadi Tamazight ini bahasanya ada beberapa gitu, beberapa cabang gitu, grup bahasa. Contohnya aja Tashelhit di Agadir. Dan juga ada juga orang Susi yang tinggal di Agadir karena memang letaknya kan Agadir itu di Souss-Massa. Jadi ada grup suku Amazigh Susi, ada grup suku Amazigh Shilha. Aku sebenarnya agak risih ya ketika orang Indonesia itu ngetiknya Berber. Aku sebenarnya kan bukan orang Maroko gitu, tapi aku merasa risih aja gitu loh. Kenapa sih ikut-ikutan kosakata barat? Berber itu kosakata barat ya, bukan kosakata asli Maroko gitu. Kenapa? Apalagi yang nulis itu, yang di artikel itu yang nulis pelajar Indonesia. Ya, kenapa pakai kosakata barat? Kan kalau dalam bahasa Arab itu al-amazigh ya, al-amazigh ya, pakai ghain, al-amazigh ya, bahasanya al-lughah al-amazighiyah. Nah, tulis aja kan pelajar-pelajar Indonesia itu bahasa Arabnya lebih tinggi, lebih bagus dari aku gitu loh. Jadi cari informasinya itu dari bahasa Arabnya ya, pakai bahasa Arab cari informasinya. Jangan ikut-ikutan orang bule bilang berber gitu, berber. Jangan ikut-ikutan, kalian ini kan pelajar. Pelajar itu kan anak-anak pemuda yang selalu berpikir gitu. Kenapa harus ikut-ikutan pakai kosakata barat gitu. Next, kota Ouazzem ya. Kota Ouazzem ini adalah sebuah kota di provinsi Khouribga di wilayah Beni Mellal Khenifra di tengah-tengah. Nah, dulunya pada abad ke-20 itu kota Ouazzem ini merupakan pemukiman warga Prancis. Ya, karena dulunya kan dijajah dengan Prancis, jadi warga Prancis bermukim di Ouazzem. Nah, ada masalah serius ya di kota ini itu. Aku rangkum menjadi 3. Yang pertama itu adalah tingkat pengangguran yang sangat tinggi. Bahkan ditulis itu lebih tinggi dari kota-kota Maroko yang lain. Itu masalah ya. Yang kedua, setelah krisis ekonomi pada tahun 2008, warga Ouazzem ini mereka mengandalkan kiriman uang dari kerabat yang kerjanya di Eropa. Oke, yang ketiga, masalah yang ketiga,
Jadi Ouizzem ini ya, kota Ouizzem ini terkenal dengan ibu kota sextortion industry atau the capital of sextortion industry. Apa itu sextortion? Sextortion menurut kamus Oxford adalah praktek memeras uang atau bantuan seksual dari seseorang dengan mengancam mengungkapkan bukti aktivitas seksual mereka. Korbannya itu ya dibujuk, dirayu, ya setelah kenalan kan, intens kenalan, chatting, akhirnya dibujuk, dirayu untuk melakukan hubungan intim online, direkam. Nah, setelah itu si oknumnya ini dari Ouizzem ini itu mengancam korbannya menyebarkan video-video itu ke sosmed kayak di Facebook atau YouTube. Kalau nggak bayar uang gitu, jadi memeras uang mereka. Nah, kebanyakan korban-korbannya ini adalah bule-bule gitu ya, berasal dari Eropa ataupun Amerika gitu. Setahu aku yang aku baca di beberapa website tentang Ouizzem ini, the capital of sextortion ini ya, nggak ada sih korban yang dari Asia. Tapi jangan sampai ya, naudzubillah gitu, kalian kena tipu scammer yang seperti ini, karena scammer yang seperti ini tuh yang bahaya gitu ya. Nggak hanya sekedar di ghosting gitu. Kalau cuma chatting lalu di ghosting itu kan kalian nggak rugi ya, kalian nggak rugi apa-apa, untuk apa juga sedih gitu ditinggal. Cari aja yang lain, kan pria itu nggak hanya satu di dunia. Banyak pria gitu, kalian mau dating selain pria Maroko juga bebas gitu. Jangan sedih ditinggal laki-laki ya. Itu tadi ya, kelima kota-kota di Maroko sesuai request penonton. Dan lucunya itu biasanya aku kalau membahas tentang kota-kota di Maroko, viewernya sedikit gitu. Susah guys, rankingnya paling sampai 6, 7, 8, bahkan 10 gitu. Gak tertarik ya dengan informasi di Maroko. Kalau kalian itu punya kenalan, gak hanya kenalan sih, LDRan gitu ya, penting loh ya. Informasi-informasi kayak gini tuh penting gitu. Yang paling banyak disukai penonton itu dari channelku ini tentang pria Maroko, itu alhamdulillah rankingnya bagus. Aku sih enggak ini ya, nggak fokus dapat uang berapa gitu di YouTube tuh, enggak. Aku fokus sambil belajar, kan kata guru YouTube Bang Diji itu, kalau channel masih baru gitu ya, fokus di satu niche gitu. Aku fokus ya, udah beberapa video itu kan aku bahas tentang pria Maroko kan banyak gitu ya. sudah berapa itu alhamdulillah loh, viewernya bagus, viewnya bagus gitu ya, penontonnya banyak. Kalau bahas yang lain itu ya itu tadi rankingnya 7, 8 sampai 10 guys, sedih banget ya. Jika kalian ada pertanyaan mengenai kota-kota di Maroko ataupun informasi tentang Maroko, komen aja di bawah ya guys. Thank you for watching. Bagi kalian yang baru datang di channelku, jangan lupa subscribe dan like videonya jika kalian suka dengan kontenku. Kontenku ini bukan vlog belanja ataupun jalan-jalan ya, karena kebanyakan videoku adalah ngomong langsung, memberikan informasi langsung, lihat wajahnya kan ya. Ya wajahku biasa-biasa aja ya guys. Oke guys, jangan lupa share loh ya videonya ke sosial media yang kalian punya. Itu share itu membantu sekali dalam membantu mengembangkan channelku, karena channelku ini kan masih baru ya guys ya 2 tahun, tapi memang jalannya itu lambat kayak bekicot kayak halazon gitu, karena niche yang aku buat ini kontennya kan tidak semua orang tahu gitu, bahkan kebanyakan orang Indonesia nggak tahu di mana Maroko, dikira Maroko itu ada di Timur Tengah di Saudi gitu ya. Oke lah, thank you for watching ya, and see you on the next video. Bye.